Kembali lagi bersama kami di Hai Edukasi. Jangan lupa subscribe channelnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru. Kalau menghubungi kami bisa hubungi via lain di @gxx9844a. Dan silakan like konten kami di Hai Edukasi dan bisa juga komen langsung di YouTube. Di video ini bisa komen kalau ada yang mau bertanya. Nanti insya Allah akan kami balas. Nah, ini adalah satu soal. Ini adalah USK tahun 2016 baru-baru tadi dilombakan, dan salah satu teman kita sudah ngirim soalnya dan minta dijawabkan, dan semoga saya bisa jawab. Ini saya juga kurang tahu namanya, jelasnya ini dia pakai tulisan Cina. Dia bertanya, Min, kalau soal seperti itu gimana? Soal tahun berapa? Dia bilang tadi. Berarti soal tahun 2016. Kalau begitu langsung saya kerja ya. Pertama, kita lihat soalnya. Jika diberi input 22, berarti kita langsung melihat itu dari red line. Berarti ini yang diinput. Artinya nilai N itu 20 dan nilai R itu 2. Nah, ini yang kita inputkan. Karena ketika program ini berjalan, dia langsung meminta kita memasukkan angka. Dan di situ diberi 22. Berarti N-nya 20 dan R-nya 2. Nah, ini sudah. Ini yang di atas hanya deklarasi seperti biasa. Nah, di sini C-nya 0. Yang diminta adalah jika diberi input 22, maka outputnya adalah, berarti outputnya yaitu nilai dari C. Nah, yang ditanya itu adalah nilai dari C yang ini, C. Nah, nilai C. Jadi kita langsung kerja saja. N-nya 20, R-nya 20. C langsung kasih 0. Dia bilang for I sama dengan 1 sampai N. Berarti 1 sampai 20. Nah, di sini 1 sampai 20. Nah, seperti itu. Dan ini diulang. Pertama kita masuk 1. Kita langsung mulai saja. Pada saat I sama dengan 1. I sama dengan 1. Nah, ini yang dilakukan. D-nya 1. Nah, di sini dikasih keterangan bahwa D itu sama dengan 1. Nah, di dalam I itu kita ketemu lagi for J dari 1 sampai I. Nah, I-nya saat ini adalah pada saat I sama dengan 1. Berarti J-nya di sini diminta dari 1 sampai 1. Berarti kita hanya mengulang for ini selama 1 kali. Oke, langsung kita tulis nilainya ke sana. Sehingga nilainya adalah D sama dengan D dikali R. Langsung saya tulis D berapa? D-nya 1 dan dia dikali dengan nilai dari R. R itu 2. Berarti 1 kali 2 itu 2. Berarti nilai D sudah. Nah, berarti setelah nilai D-nya didapat, ini program berakhir karena dia cuma dari 1 sampai 1. Nah, sekarang kita jalankan dari yang pertama, yang 1. Berarti langsung N. Di sini dibilang increment C dengan D. Berarti jumlahkan nilai C dengan nilai D. Berarti increment nilai C berarti C ditambah increment C-nya berapa tadi? C-nya 0 ya, C-nya 0 dengan increment dia ditambah dengan nilai D. Nilai D itu 2. Berarti nilai C sementara setelah diincrement itu C sama dengan, saya tulis nilainya karena C yang kita mau lihat hasilnya. C sama dengan 2. Nah, ini pada saat I sama dengan
1. Sekarang pada saat I sama dengan 2, karena dia diminta sampai 20. Dan D lagi sama dengan 1, langsung saja. Dan saya langsung turun, itu ketika J sama dengan 1, ini awalnya. Berarti di sini sampai 2. Maka nilai D sama dengan D sebelumnya itu 2. 2 dikali R. 2 dikali 2 berarti, maka di sini nilai D-nya itu 4. Dan setelah diinkremen, C ditambah D, C nya 2 dan D-nya 4. 2 ditambah 4. Inkremen, langsung tulis hasilnya, inkremen hasil dari C itu sama dengan 2 ditambah 4 itu 6. Nah, ini pada saat J sama dengan 1. Ketika J sama dengan 2, pada saat J sama dengan 2, itu sama dengan D sama dengan 4, inkremen D-nya 4 dan C-nya 6. Berarti kalau D jangan dulu, D sama dengan D dikali R. D-nya 4, R-nya 2, berarti ini 8. Sehingga nilai inkremennya dari 6 dengan 8 adalah 14. Ini dijumlah, terus di sini diminta sebanyak 20 kali, berarti kita harus menjumlahkan ini sebanyak 20 kali. Saya rasa dan ketika ini soal SK ini bakal lama. Jadi kalau ketemu soal begini dan belum dapat caranya, belum dapat polanya, silakan kerja soal yang lain. Dan kita lanjut. Pada saat I sama dengan 3, pertama J-nya, ketika J sama dengan 1, kita lihat lagi, lalu kita sebentar identifikasi polanya. Maka D sama dengan D dikali R. D sebelumnya itu 8 dikali dengan R. R2 berarti di sini 16. Inkremen C. C sama dengan 14 ditambah 16. Berarti di sini 30. Iya, C ditambah D. Berarti C-nya sama dengan 30. Nah, pada saat J sama dengan 2, ini masih dalam for I, nilai D itu sama dengan 16 dikali R. R-nya 2 berarti 32. Inkremen C, 30 ditambah 32 itu sama dengan 62. Nah, pada saat J sama dengan 3, karena diminta I-nya sampai 3, berarti D sama dengan inkremen. Berapa nilai D-nya? Nilai D-nya itu 32 dikali dengan R32 yaitu 6. 64. Inkremen C, 64 ditambah 62 itu dapat 1, 2, 6. Nah, seperti itu. Dan pada saat I sama dengan 4, I sama dengan 4. Nah, itu berapa? Berarti J-nya lagi ada 4. Nah, keadaan ini itu harus dicari sampai I sama dengan 20. Oke? Nah, saya pause. Oke, lanjut. Saya ada kekeliruan di sini yang saya dapat, tapi jawabannya seperti ini. Ini saya sudah buatkan program. Sudah buatkan program di bahasa C, paling tidak sama, dan hasilnya 2097150. Nah, di sini langsung dapatkan hasilnya. Saya sudahkan saja supaya kita tidak keliru nanti. 2097150, 2097150. Nah, ini jawabannya yang D. Jadi jawabannya itu yang D. Oke, tidak saya tandai karena ini mau saya edit. Nah, di mana kekeliruan saya setelah mengerjakan ini? Ternyata setelah diulang for I, D itu berubah kembali menjadi nilai 1. Nah, di sini D sama dengan 1. Berarti dia kembali D sama dengan 1. Berarti D di sini kembali menjadi 1. Nah, seperti itu. Sehingga inkremen C adalah cuma 1 ditambah, rubah
1 ditambah 2, berarti di sini 3. Dan bukan, di sininya D-nya 1, ini juga D-nya 1. Karena di sini dikali 2, berarti D-nya di sini 2, sehingga inkremennya menjadi 4. Ingat, di sini D-nya menjadi 1 kembali, sehingga D sama dengan D dikali R. R juga tidak pernah berubah, berarti keadaan di sini terus itu mengubah, menjumlahkan nilai dari, saya kerja ulang saja karena akan semakin pusing ketika saya langsung ke sini. Ya. Nah, satu lagi yang saya salah tadi, inkremen itu dilakukan setelah fungsi for ini berakhir. Jadi dia baru bisa dilakukan setelah for-nya berakhir. Oke, ingat, setelah for-nya berakhir. Dan setelah berakhir baru bisa dikerja nilai. Setelah for J baru kita bisa inkremenkan. Sama tadi, setiap satu kali for saya inkremenkan. Nah, itu salah. Nah, lanjut. Sekarang kita lihat pada saat J sama dengan 1. J sama dengan 1. Nah, di sini bilang bahwa nilai D itu pertama wajib 1. D sama dengan 1. Dia tidak pernah berubah dan dikali dengan 2. Sehingga hasilnya 2. Nah, itu nilai D. Dan kita belum bisa jumlahkan. Karena kenapa? Pada saat J, karena for-nya belum berakhir, jadi inkremen belum bisa dilakukan. Pada saat J sama dengan 2, maka nilai D itu sama dengan nilai D sebelumnya 2 dikali terus 2. Sehingga ketika ini hanya sampai 2 kali, berarti dia dikali terus dengan 2 sebanyak 1 kali. Sebanyak, misalnya I-nya sama dengan 2, berarti dia dikali 2 itu sebanyak 2 kali. Misalnya seperti ini. Nah, jadi setelah itu langsung kita bisa hitung inkremennya. Langsung inkremen C-nya sebelumnya itu 2 ditambah D saat ini yaitu 4. Berarti nilai C-nya itu sama dengan 6. Nah, itu pada saat I-nya 2. Dan coba pada saat 3 sama dengan 3, langsung saja pada saat I-nya sama dengan 3, dan langsung saja kita hitung D-nya. Saya tidak usah pakai cara singkat-singkat lagi, langsung saya jelaskan saja bahwa D yang pertama, karena ini otomatis D-nya sampai 3. Karena tadi ini 2, karena cuman sampingnya sampai 2. Karena itu yang membatasi nilai for di sini. Jadi berarti nilai D-nya 3. Satu D yang pertama itu 1 dikali 2, otomatis 2. Dan langsung saja D2. Kayaknya mungkin terlalu lama. Langsung saja D sama dengan D yang pertama, yaitu hasilnya 2, dikali dengan R, yaitu 2. Lalu hasilnya 4 ini dikali lagi dengan 2. Artinya 2 pangkat I. Sehingga di sini kita tahu bahwa dia nilainya 8. Sehingga kita langsung bisa inkremenkan bahwa nilai inkremen adalah 6 ditambah 8. Oke? Sehingga nilai C-nya itu sama dengan 6 ditambah 8 itu 14. Dan bagaimana dengan I4? I4 juga sama. Pertama, dia bakal tetap D sama dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2. Saya jelaskan kembali kenapa bisa. Karena D pertama 1 kali 2. Sini 1 kali 2 karena R-nya 2. Nah, hasilnya kan 2, berarti D-nya itu 2. Dan setelah itu 2 dikali lagi dengan 2. Nah, ini D yang pertama 1 kali 2, dan D yang kedua itu dikali lagi 2. Ini hasil D-nya sebelumnya 2 dikali lagi dengan 2, maka hasilnya 4, dan setelah itu dikali lagi dengan 2. Sehingga di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 16. Atau, nah, kita sudah menemukan satu pola, sehingga inkremennya itu 16 ditambah 14. 16 tambah 14 berapa? 16 tambah 14 itu sama dengan 30, maka C-nya sama dengan 30. Oke, kita mendapatkan pola. Misalnya I-nya 5, berarti kita langsung bisa tahu. Kalau I-nya 5, berarti nilai D itu sama dengan 2 pangkat 5. Satu saja 2 pangkat
5. Nah, 2 pangkat 5 berapa? Langsung kita tahu kalau nilainya adalah 32. Berarti increment dari 30 ditambah 32 sama dengan C sama dengan 662. Dan bagaimana I dengan 10? I sampai 6. Nah, kalau begitu kita tulis saja, ini saya habiskan saja, saya cukupkan saja seperti ini. Nah, kalau begitu kita tulis 2 pangkat. Misalnya ini 2 pangkat. Saya tulis ya 2 pangkat. Ini saya kasih besar. Nah, 2 pangkat. Ini adalah 2 pangkat. Nah, ini saya tulis di sebelah sini. Ini supaya lebih cepat mengerjakannya, karena ini adalah lomba. Siapa yang cepat dia yang dapat. Nah, ini maksudnya 2 pangkat ya. Jadi saya misalnya tulis, saya urut dari sini saja, karena ini harus diurut sampai 20. Jadi saya urut dari 1. Kita kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semuanya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tinggal saya tulis 15, karena dia sampai 20, 16, 17, 18, 19, 20. Ingat, ini adalah pemangkatannya, bukan angkanya. Saya ubah warnanya. Ini adalah pemangkatannya. Ini adalah pemangkatannya semua. Jadi saya mau langsung tulis nilainya. Saya pakai warna biru. Saya langsung tuliskan hasilnya. 2 pangkat 0. Pertama kita mulai dari 2 pangkat 0. Atau 2 pangkat 1 saja. Jadi langsung saja 2 pangkat 1. Itu 2. Karena dia 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7, 128. 64, 128. 2 pangkat 8, 256. 2 pangkat 9 itu 512. 2 pangkat 10 ini cuma kali-kali 2-nya, 1024. 2 pangkat 11, 2048. Nah, ini saya sudah harus pakai kalkulator karena saya cuma hafalnya sampai situ. 2048 dikali dengan 2, 4096. Di sini 2 pangkat 12, 4096. 4096. Setelah itu jadi kali 2 lagi, kali 2, 8192, 8192. Dan di 14 itu dikali 2 lagi, kali 2, 16384, 16384 dikali 2 lagi, 32768. Itu untuk 2 pangkat 15. 32768, 32768. 2 pangkat 16. Ini dikali 2 lagi, 65536, 65536. Untuk 2 pangkat 17, dia dikali 2 lagi,
131072. 131072. Untuk 2 pangkat 18 dia dikali 2 lagi. Kali 2 lagi. 26 214. 26 21 26 2144. Untuk 2 pangkat 19 dia dikali 2 lagi. Kali 2 lagi. 52428. 5242288. 524288. 524288 dikali 2 lagi. 104567. 104567. Nah, ini belum tentu jawabannya ya. Sebab 104567. Nah, ini bukan jawabannya. Karena ini masih hasil pemangkatannya. Kita belum menjumlahkan, kita belum menginkremenkan C dengan D. Nah, pada 2 pangkat 5 tadi, ini D-nya langsung kita tahu 32. Berarti 30 ditambah 32. Berarti 3C ditambah, jadi saya langsung tarik di sini. Hasil C dari 4 itu 30 ditambahkan hasil dari pangkat 5 yaitu 32. Berarti 62. Nah, sekarang 62 ditambah dengan hasil ditambahkan dengan hasil pemangkatan 6. Berarti 62 ditambah 64. Berarti untuk I6 langsung saya tulis hasilnya, C-nya hasil inkremennya untuk I6 itu sama dengan 62 ditambah 64. 126. Ya, 126. Untuk I sama dengan 7. I sama dengan 7. Harus menjumlahkan nilai C. Ingat, ini nilai C. Nilai C dengan hasil pemangkatannya, yaitu nilai D sebenarnya. Ini hasil pemangkatan adalah nilai D. Berarti 126 ditambah, ini tadi sudah tambah 4, 128. 126 ditambah 128, langsung kita kalkulator lagi. 126 tambah 128. Ini langsung hasil 2254. Nah, sebenarnya kita langsung bisa tahu bahwa hasilnya itu cuman dikurang 2 dari hasil penjumlahannya. Jadi misalnya saya tulis I sama dengan di sini ini terlihat lagi satu pola, I sama dengan 8. Berdasarkan pola yang saya deteksi bahwa pada saat I sama dengan 8 itu memperhatikan yang ke-9 lalu mengurangi dengan nilai 2. Dan saya coba 5, itu mestinya 5, 10. Dan coba jumlahkan 254 ditambah pemangkatan dengan 7, pemangkatan dengan 8. 25 pemangkatan 6 menjumlahkan dengan 6. Pemangkatan 7 menjumlahkan dengan 7. Pemangkatan 8 menjumlahkan pemangkatan 8 ya. 254 coba tambahkan dengan 256. Maka hasilnya adalah 510. Nah, ini tinggal dikurang 2. Nah, seperti ini tadi. Ini dikurang 2. Ini juga dikurang 2. Berarti kita langsung bisa melihat pada saat I sama dengan 9 itu sama dengan 1024 dikurang 2. Kita memperhatikan yang 10-nya, lalu kurang 2. 1024 dikurang 2 berarti 1022. Pada saat I sama dengan 9, I sama dengan 10 maksudnya, kita perhatikan yang 11. 2048 dikurang 2 berarti 2446. Dan pada saat I sama dengan 11, perhatikan pemangkatan yang ke-12, yaitu 4096 dikurang 2, 4094, karena dikurang 2. Pada saat I sama dengan 12, itu sama dengan 40, perhatikan yang ke-13, 8192, berarti 8190. Nah, pada saat I sama dengan 13,
Perhatikan yang 14. 16, 3, 8, 4. Berarti 16, 3, 8, 82. Sebenarnya kalau diperhatikan, ini kita langsung ketemu pada saat I sama dengan 20, itu otomatis menjumlahkan untuk pada saat I sama dengan 19, kan kita memperhatikan yang ke 20. I sama dengan 19 itu memperhatikan yang 20 dikurang 2, berarti 104856 karena dikurang 2. Nah, otomatis kalau kita mau cari 20, kan ini nilai D, menambahkan nilai ini kan nilai C. Ini nilai C-nya menambahkan nilai D-nya, yaitu D-nya itu pemangkatannya yang ini. Pemangkatannya. Sehingga kita tinggal menjumlahkan ini sama yang ini. Coba kita lihat saya jumlahkan 104856 ditambah 104856 sama dengan 2097132. Tidak dapat 20971, ada yang hilang sepertinya, karena jawaban yang kita dapat tadi adalah berdasarkan program ini 207977150. Nah, saya cek dulu di mananya yang salah. 1048565. 10485. Oh, di sini salah, bukan 567, 5576. Coba kita kalkulator ulang. 524288 dikali 2. Nah, di sini bukan 567, 576. Saya kasih yang benar, makanya saya pusing tadi. 1048576. Nah, ini yang benar, yang merah ya. Nah, ini ditambah dengan nilai C yang 19 tadi, ditambah berarti di sini 5. Kalau di sini, sini saya ubah dulu. Ada yang mesti dihapus karena ininya salah. Ininya, nah, di sini menjadi 5, kan di sini 576. Berarti di sini 574. 574. Nah, ini benar, 574 karena dia dikurang 2. Berarti saya tinggal menjumlahkannya dengan 1048576 dengan 1048574. Coba lihat 2097150 dan benar jawabannya. Berarti di sini langsung dapat 20 mana tadi 2097150. Nah, jadi kita sudah dapat, dan memang benar sesuai dengan program yang kita buat. Itu hasilnya itu dapat, jawabannya adalah D. Semoga benar menjawabnya. Dan ini sesuai dengan program yang kita buat, itu sama hasilnya. Di sini sudah ada saya build tadi ini 2097150. Dan ketemu di sini. Saya rasa ini mengerti. Ini kalau kita hitung-hitung, kita jumlahkan, pasti bakal begini juga, karena ini memperlihatkan pola yang cuman kurang 2 hasil pemangkatannya dan dia dijumlahkan. Misalnya ini dikurang 2 ditambah ini, pasti dapat nilai ininya. Dan akhir-akhirnya nanti ini yang dikurang 2, hasilnya ini dikurang 2 ditambahkan dengan ininya. Jadi polanya itu misalnya N, misalnya dia N sama dengan N dikurang 2. Pertama sini saja. C itu sama dengan C 2 pangkat C dikurang 2 di pangkat C dikurang 2 pangkat C ditambah 2
ditambah, nah ini polanya ya, saya tulis nanti saya di sini dan saya tulis besar-besar. Ini pola yang kita dapatkan dari model soal tersebut. Ini saya panjang, saya mau tulis di sini. C sama dengan 2 pangkat C ditambah 2 pangkat C dikurang 2. Nah, begini modelnya. Terlalu besar mungkin. Bisa harus sedikit 20 mungkin. Nah, mungkin sudah terlihat. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita harus identifikasi polanya supaya lebih mudah untuk menjawabnya. Jadi, nilai C tersebut, nilai C di sini apa? Adalah nilai dari I. Atau seharusnya tadi saya tulis N. Nilai dari N yang ini. Jadi nanti 2 pangkat 20 kan dapatnya 1000,48576. Ditambah 2 di pangkat C itu 1000,48576 dikurang 2. Maka hasilnya adalah D. Oke, kalau belum mengerti silakan komen, atau yang pertama mungkin bisa diabaikan, dan saya tidak sempat edit video ini karena saya buru-buru juga. Jadi saya tinggal upload nanti. Jangan lupa subscribe HI Edukasi. Kalau mau hubungi silakan bisa hubungi lewat sini. Bisa hubungi via line atau via Facebook. Jangan lupa subscribe HI Edukasi, dan terima kasih.